Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ummatihi wa nakhussu khususan ila Syekh Abi Bakar Sayyid Al-Baqri bin Arif Billah Sayyid Muhammad Satati Miyati wa Syekh Zainuddin Al-Malibari thumma li jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa nakhusu khususan daki Haji Mukhtar Syafaat Al-Tawfur Kiai Ahmad Isyam Syawal Kiai Mahmud Syawal Kiai Muhammad Syarisa thumma li jami' man hadaru fi hadzal majlisil mubarak syai'un dainahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana madana fi ulumihi wa fi madati fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hikmatus sab'i wal 'ishrina anna fiha fawaidun tazidu ala salatil fardhi binahwi dzalika. Kita masih membahas tentang masalah keutamaan sholat berjamaah. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang tekniknya, bagaimana ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Saat ini kita masih membahas tentang keutamaan sholat berjamaah, di mana dijelaskan bahwasannya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, dengan dilipat gandakan pahalanya sampai 27 derajat, atau di dalam penjelasan hadis yang lain 25 derajat. Apa rahasianya? Hikmahnya apa? Kenapa di dalam jamaah kok sampai terdapat kelebihan sampai 27 derajat? Dijelaskan di dalam kitab ini, kitab I'anatut Thalibin, anna fiha ay fil jama'ati fawaidu tazidu ala sholatil fardhi wa hiya ijabatul muadzini biniyatis sholati fil jama'atin. Yang pertama, dari 27 derajat, 27 kelebihan itu, orang yang melaksanakan sholat berjamaah mendapatkan kelebihan bisa menjawab azannya orang yang mengumandangkan azan, menjawab adanya muadzin dengan niat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan juga watakbir ilaiha fi awalil wakti, dan juga bisa mendapatkan keutamaannya untuk bisa bertakbir atau mengumandangkan takbir atau mengucapkan takbiratul ihram pada awal waktu. Ini keutamaan yang pertama. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah, kenapa kelebihannya kok 27 derajat? Yang pertama, dengan melakukan sholat berjamaah di masjid, maka yang pertama karena orang yang berjamaah itu dapat menjawab adzannya muadzin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, dan dapat melaksanakan takbiratul ihram di awal waktu. Yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, wal masyu ilal masjidi bis sakinah wa dukhulil masjidi da'iyan. Keutamaan yang kedua, orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu mendapatkan keutamaan dari dia berjalan dari rumah menuju ke masjid dengan tenang dan masuk masjid sambil membaca doa masuk masjid. Ini keutamaan yang kedua. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita mendapatkan keutamaan berjalan ke masjid. Sebab ketika kita melangkahkan kaki kita menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah,
maka satu langkah dihitung satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wal hasanatu, satu kebaikan dilipat gandakan bi asyri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Setiap langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid ini dihitung 10 kebaikan. Udah berapa langkah, ini kemuliaan. Kalau kita sholat sendiri di rumah kan tidak mendapatkan itu. Sehingga ini keutamaan yang kedua. Jalan ke masjid bisakinah, dengan tenang. Karena aturannya ketika kita ini jamaah di masjid, maka kita tidak boleh jalan itu sambil lari-lari, nggak boleh. Jalannya tetap tenang, walaupun toh pada akhirnya nanti kita harus menjadi masbuk, tapi tetap jalannya itu tenang, bisakinah, dengan ketenangan itu mendapatkan kemuliaan. Dan masuk masjid mendahulukan kaki kanan, baca doa masuk masjid, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini keutamaan tersendiri. Ada beberapa keutamaan, sampai 27 keutamaan. Keutamaan yang kedua, bisa jalan ke masjid, setiap langkahnya dihitung 10 kebaikan, dan masuk masjid dengan kaki kanan dihitung kebaikan, kemudian masuk dengan baca doa mendapatkan kebaikan tersendiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wassalatu tahiyyati inda dukhulihi kullu dzalika biniyati sholati fil jamaah. Yang ketiga, orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid mendapatkan keutamaan 27 derajat. Itu keutamaan yang ketiga adalah orang yang ke masjid bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah merupakan sholat yang dilakukan ketika kita masuk masjid sebagai bentuk penghormatan kita ke masjid. Tahiyat itu artinya penghormatan. Jadi kalau tahiyatul masjid artinya sholat yang dilakukan karena menghormati masjid. Itu kemuliaan tersendiri, dan itu semua dilakukan di dalam rangka rentetannya, kaitannya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian yang keempat, wangtidorul jamaah. Orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah mendapatkan keutamaan yang keempat adalah intidorul jamaah, menunggu datangnya sholat berjamaah. Setelah tahiyat masjid sudah, masih bisa duduk kita menunggu iqomah dikumandangkan, menunggu jamaah ditunaikan. Menunggu datangnya ibadah itu bahagian dari ibadah. Intidorul ibadati ibadatun, menunggu ibadah itu adalah merupakan bagian dari ibadah. Saat ini kita sedang berada di masjid, tentunya kita niat iktikaf, nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Kemudian sekalian kita niatkan, karena kita nanti akan melaksanakan sholat isya sekaligus berjamaah, niat dalam hati, saya niat menunggu datangnya sholat jamaah isya. Kalau diniatkan begitu berarti kita mendapatkan keutamaan menunggu datangnya ibadah jamaah sholat isya, kemuliaan tersendiri. Yang keempat, menunggu datangnya sholat berjamaah dilaksanakan, itu merupakan kemuliaan tersendiri. Kemudian yang kelima, wassalatul malaikati alaihi wa syahadatuhum lahu. Kemuliaan yang kelima, orang yang berjamaah di masjid itu mendapatkan doa dari malaikat kepadanya, wa syahadatuhum lahu, dan juga disaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Karena orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah itu disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah, dan malaikat-malaikat Allah yang menyaksikan itu berdoa untuk orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid agar mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di dalam kehidupannya. Kemudian yang keenam, wa ijabatul iqamah. Orang yang datang di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, keutamaan yang keenam adalah bisa menjawab iqamah yang dikumandangkan. Karena ketika adzan dan iqamah dikumandangkan, sunnah hukumnya kita menjawab iqamah, menirukan bacaannya mukim.
Allahu Akbar, kita tirukan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, tirukan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tirukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, tirukan dengan menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Jawaban kita aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu. Aqamahallahu, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga sholat kita ini madamatis samawati wal ardu, selama masih ada langit dan bumi di Mayapada ini. Jadi bacaan jawaban yang kita baca ketika mendengar orang yang iqomah membaca qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Kemudian Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, la ilaha illallah sama. Kemudian setelah itu orang yang mendengar iqomah dikumandangkan atau yang mengumandangkan iqomah itu juga disunatkan membaca doa sebagaimana doa yang dibaca setelah adzan. Jika jarak antara adzan dan iqomah itu lumayan lama, seperti di masjid kita antara adzan dan iqomah masih ada jeda sekitar 7 menit, ada 5 menit. Ini berarti waktu yang lama, sehingga kita masih disunahkan untuk membaca doa ketika selesai iqomah dikumandangkan. Baik yang iqomah atau yang mendengarkan disunahkan membaca doa. Doanya yang dibaca sama seperti doa sesudah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah dan seterusnya. Jadi doa itu sebenarnya bukan hanya doa setelah adzan, setelah iqomah juga disunatkan. Lain halnya kalau misalnya antara adzan dan iqomah itu nyambung. Dulu di masjid kita sebelum ada jeda maghrib khususnya, habis adzan langsung iqomah dulu. Kalau seperti itu berarti doanya cukup sekali. Tapi kalau ada jeda kita sampai bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid qobliyah baru iqomah dikumandangkan, berarti kita masih disunahkan untuk membaca doa setelah iqomah. Doa yang dibaca sama seperti doa sesudah adzan. Kemuliaan tersendiri yang keenam dapat menjawab jawaban dari orang yang mengumandangkan iqomah dan sekaligus membaca doa sesudah iqomah. Kemudian yang ketujuh, wassalamatu minasyaitoni hina yafirru indal iqomah. Orang yang sholat berjamaah di masjid itu mendapatkan keutamaan dia selamat dari setan ketika setan itu lari lantaran iqomah dikumandangkan. Sebab ketika adzan dikumandangkan setan itu mengecil. Setan mengecil, jadi kecil, nggak punya daya. Kemudian ketika iqomah dikumandangkan, setan itu berlari, takut mendengar bacaan iqomah. Maka adzan dan iqomah itu merupakan bacaan yang bisa dibaca untuk meruqyah ketika ada orang sedang kerasukan jin, setan dan gangguan-gangguan yang lain. Jadi orang yang melaksanakan jamaah di masjid mendapatkan kemuliaan yang ketujuh adalah selamat dari setan, sebab setan akan lari ketika iqomah dikumandangkan. Kemudian yang kedelapan, wal wukufu muntadhiron ihramal imami wa idrakat takbiratil imami ma'ahu. Keutamaan yang kedelapan, orang yang melaksanakan jamaah di masjid itu bisa berdiri menunggu takbiratul ihramnya imam, kemudian bisa melaksanakan takbiratul ihram bersama dengan imam. Ini kemuliaan tersendiri. Sebab barang siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dia bisa melaksanakan takbiratul ihram di saat imam takbiratul ihram, dia udah siap berdiri menunggu selesainya takbirnya imam, kemudian langsung dia takbiratul ihram, berarti dianggap takbiratul ihram bersama dengan imam, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau takbiratul ihram kita ini di saat imam takbiratul ihram kita sudah siap berdiri di belakang imam, kemudian imam takbir selesai kita langsung takbiratul ihram, maka itu kemuliaan tersendiri, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ke-9 wa tasfiyatus sufuf wasaddi farjiha. Keutamaan yang ke-9 bagi orang yang melaksanakan sholat jamaah di masjid adalah meluruskan shaf. Sebab meluruskan shaf itu bagian dari keutamaan atau kesempurnaan sholat berjamaah, sekaligus saddi farjiha, memenuhi yang lobang. Artinya kalau ada shaf yang lobang kita penuhi, itu bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Nah, kita yang melaksanakan jamaah di masjid bersama dengan jamaah-jamaah yang lain, kita mendapatkan kemuliaan yang ke-9 adalah tasfiyatus sufuf, lurusnya barisan dan rapatnya barisan merupakan kemuliaan tersendiri. Maka kalau kita melihat ada shaf yang renggang, karena mungkin di depan kita tadi ada anak kecil, kemudian anak itu udah lari sehingga menjadi renggang, maka sunnah hukumnya orang yang ada di belakangnya untuk menutup daripada kerenggangan itu, karena itu bagian dari kemuliaan, keutamaan sholat berjamaah. Jadi jalan aja ke depan, cuman cara jalannya harus paham. Jangan langsung jalan nyet. Kalau 3 kali jalan berturut-turut batal sholat kita, karena itu 3 kali gerakan yang berturut-turut. Batasannya nggak boleh 3 kali gerakan yang berturut-turut. Maka caranya jangan diangkat kaki kita, tapi diseret. Sebab kalau diangkat secara fikih, ngangkat dihitung 1, naruh 2, yang satu lagi ngangkat 1, naruh 4, berarti sudah 4 gerakan berturut-turut batal. Yang benar gimana? Diseret. Kalau nyeret hitungannya 1, berhenti sejenak, baru diikuti kaki yang kiri, nyeret lagi ke depan, baru dihitung 2, berhenti sejenak, kemudian nyeret yang ketiga. Ini terpisah antara gerakan 1 dan berikutnya. Maka yang seperti itu tidak termasuk gerakan yang membatalkan sholat, tapi mendapatkan kemuliaan dengan menutup celah shaf yang renggang di depan kita, karena itu bagian dari kemuliaan, keutamaan sholat berjamaah. Kemudian yang ke-10 wa jawabul imami inda qaulihi sami Allahu liman hamidah, bisa menjawab bacaan imam yang mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Kita menjawab dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu termasuk kemuliaan tersendiri, karena dengan jamaah kita bisa ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu artinya mudah-mudahan Allah mengabulkan orang-orang yang memujinya. Aitaqabbal sami Allahu liman hamidah. Karena sejarahnya kalimat sami Allahu liman hamidah itu terjadi pada masa baginda Rasulullah SAW, ketika pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tertinggal jamaah, hampir tertinggal jamaah bersama dengan Rasulullah. Jadi karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya Abu Bakar ini sempat agak tertinggal takbiratul ihram. Rasul takbiratul ihram, Abu Bakar masih di rumah. Kemudian Abu Bakar bergegas menuju ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjumpai Nabi dalam keadaan ruku'. Kemudian begitu dalam keadaan ruku', Abu Bakar segera niat sholat berjamaah bareng dengan Nabi. Setelah niat takbiratul ihram, gak baca apa-apa, kemudian Abu Bakar bisa rukuk bersama dengan imam. Karena barang siapa yang bisa rukuk bareng dengan imam ketika berjamaah, itu dihitung 1 rakaat sempurna bersama dengan imam. Jadi Abu Bakar mampu rukuk bareng dengan Rasulullah, dan pada saat itu Rasulullah ditekan oleh malaikat Jibril, ditahan, sehingga rukuknya itu lama. Ini rukuk yang pertama pada rakaat pertama ini ya. Rukuknya lama karena ditahan oleh malaikat Jibril, nunggu sampai Abu Bakar ini selesai takbiratul ihram, niat, kemudian rukuk. Ketika rukuk bisa bareng dengan Rasulullah, dapat 1 rakaat sempurna dengan Rasul, maka dalam hati Abu Bakar bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa dapat rakaat sempurna bareng dengan Rasulullah. Nah, mujinya Abu Bakar itu kemudian
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuji karena Abu Bakar berhasil rukuk bareng dengan Rasulullah, mendapatkan 1 rakaat sempurna bersama dengan Rasulullah. Maka Rasulullah membaca kalimat Sami Allahu liman hamidah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Yang dimaksud adalah Abu Bakar memuji Allah dengan membaca Alhamdulillah di dalam hati. Syukur karena bisa bertemu rukuk bareng dengan Rasulullah. Karena dulu sebelum itu ketika bangun dari rukuk bacanya ya Allahu Akbar, pokoknya kabeh Allahu Akbar. Rukuk Allahu Akbar, bangun dari rukuk Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak ada beda. Sejak kejadian itu kemudian malaikat Jibril mengajarkan kalimat kepada baginda Rasul, Sami Allahu liman hamidah. Allah menerima orang yang memujinya. Yang memuji Allah adalah Abu Bakar, bersyukur dengan membaca Alhamdulillah dalam hati karena berhasil rukuk bareng dengan Rasulullah, mendapatkan 1 rakaat sempurna. Nah, sehingga kemuliaan yang ke-10 adalah ketika imam mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah, kita bisa menjawabnya dengan membaca kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu keutamaan tersendiri. Kemudian yang ke-11 wal amnu minas sahwi ghaliban. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu insya Allah aman dari lupa secara umum. Sebab jamaahnya banyak. Andai imamnya lupa, makmumnya bisa ngingetin. Apalagi kalau makmumnya yang lupa, gak masalah, pokok ngikut imam beres. Wah, imamnya khusyuk, kemudian jadi makmum karena banyak pikiran kalut dengan beban pikiran yang macam-macam, pikirannya gerambang kemana-mana. Pokok imam rukuk ikut rukuk, sujud ikut sujud, bacaan yang wajib dibaca sah. Coba kalau sholat sendiri bisa kalang kabut itu berapa rakaat, bisa tak udah baca ini atau belum dan segala macam. Jadi kalau jamaah insya Allah terjaga dari lupa karena yang melakukan banyak. Andai imamnya yang lupa, ada makmum yang mengingatkan. Ini keutamaan daripada sholat berjamaah yang ke-11, aman dari lupa secara umum. Kemudian yang ke-12 watambihul imami idza saha. Dapat kemuliaan bisa mengingatkan imam ketika imam itu lupa. Tapi aturannya begini secara fikih, kalau ada imam lupa sesuatu di dalam sholat, maka bagi makmum disunahkan untuk mengingatkannya. Tapi jangan sekali-kali niat untuk mengingatkan imam. Sebab imam itu absolut, mutlak, domin, menanggung jamaah. Ketika kita melihat ada imam yang lupa, mungkin waktunya tasyahud awal tapi terlanjur berdiri, atau kurang rakaat, pasti dapat 3 rakaat sholat isya sudah duduk, tasyahud akhir diingetin dengan membaca subhanallah, membaca tasbih kalau makmum laki-laki. Kalau makmum perempuan menepukkan punggungnya telapak tangan dengan telapak tangan, tapi jangan kenceng-kenceng. Jadi kalau makmumnya laki-laki, cara ngingetinnya dengan membaca subhanallah. Ketika membaca subhanallah karena mengingatkan imam, jangan sekali-kali cuma niat untuk mengingatkan imam, bisa batal sholatnya. Nah, niatnya gimana? Niat membaca tasbih saja boleh, atau niat membaca tasbih dan mengingatkan imam boleh. Tapi kalau hanya niat mengingatkan imam, batal sholatnya. Ya, jadi tetap niatnya baca tasbih dalam hati, subhanallah, niat dalam hati baca tasbih. Itu dapat keutamaan yang ke-12, tambihul imam idza saha. Kemudian yang ke-13 wa husulul khusyu'i wassalamatu mimma yulha ghaliban. Keutamaan yang ke-13, kalau sholat itu berjamaah bareng-bareng di masjid, insya Allah akan lebih khusyuk karena dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau sendirian kita sholatnya bisa lebih cepat, 4 rakaat ditempuh hanya dengan 2 menit mungkin kalau sendirian. Tapi kalau berjamaah mau nggak mau harus ikut standar imam. Imam pun kalau di Al-Kafah insya Allah suratnya pun pendek-pendek, di samping nggak hafal karena memang ya melihatnya yang simpel-simpel, yang pendek-pendek karena jumlah jamaahnya banyak,
ada yang punya kebutuhan dan lain sebagainya. Kalau terlalu panjang nanti ada yang ngedumel di belakang dan lain sebagainya. Di samping memang imamnya tidak hafal yang panjang-panjang. Maka dengan sholat berjamaah insya Allah akan lebih khusyuk sholat kita dibanding sholat sendirian. Saya yakin itu. Kemudian orang yang sholat berjamaah itu juga akan selamat, terjaga dari sesuatu yang menyebabkan lalai secara umum. Kemudian yang ke-14 wa tahsinul hay'ah ghaliban. Orang yang berjamaah itu insya Allah sholatnya akan lebih baik secara umum. Tahsinul hay'ah, keadaan sholatnya itu lebih baik secara umum. Dari segi persiapan mungkin pakaian, kalau kita ke masjid ini yang kita pakai ya baju yang panjang, pakai sorban segala macam itu masjid. Tapi kalau kita sendirian kadang-kadang mohon maaf mungkin bisa jadi kalau di rumah ya nggak bareng-bareng ya pakai kaos oblong dan lain sebagainya. Jadi kalau di masjid berjamaah ini tahsinul hay'ah ghaliban, secara umum sholatnya akan lebih baik, keadaannya itu loh, persiapan kita itu akan lebih baik, bacaan kita juga tartil murotal, agak pelan-pelan walaupun pendek tapi pelan-pelan, dibanding kalau kita sholat sendirian bisa jadi itu dikebut Fatihah cuma satu nafas. Tapi kalau jamaah per ayat berhenti akan secara keadaan sholatnya akan lebih baik. Kemudian yang ke-15 wahtifaful malaikati bihi, ihtifaf hafatul malaikat, malaikat akan ihtifaf itu ngerungkepi itu apa? Melingkupi, malaikat itu akan melindungi orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian yang ke-16 patadarrubu ala tajwidil Quran, bisa tadarrub ala tajwidil Quran, artinya sambil memperbaiki bacaan. Artinya begini, kalau kita jamaah kemudian imam membaca Fatihah, yang jadi makmum ini sekalian bisa mendengarkan bacaan imam sambil tadarrub tahsinil qiraah, memperbaiki bacaan, tajwidil Quran. Ya walaupun imamnya juga tidak bagus-bagus amat bacaannya, standar, tapi paling tidak kalau udah ditunjuk jadi imam itu ya paling tidak ada kelebihan sedikit lah dibanding jamaah. Dan saya yakin sebenarnya di antara jamaah itu ada yang lebih bagus bacaannya dibanding imam di Al-Kafah ini. Tapi ya karena kami sudah ditunjuk jadi imam, ya mau nggak mau kita yang mimpin jamaah. Nah sehingga yang di belakang imam ini bisa kalau misalnya Fatihahnya belum bagus sambil mendengarkan, memperbaiki, oh gitu bacaannya. Kemudian ketika nanti imam membaca ayat sambil bisa mendengarkan, oh panjang pendeknya begitu, dengung jelasnya begitu, sambil belajar Al-Quran, tadarrub ala tajwidil Quran, sambil mengulang latihan tajwid Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian yang ke-17 wa ta'allumul arkan wal ab'ad wa idharu syiaril Islam. Wa ta'allumul arkan wal ab'ad. Yang ke-17 bisa sambil belajar tentang rukun-rukun sholat dan sunah-sunah ab'adnya sholat. Oh ini rukun, ini sunat ab'ad, ini sunah hayat. Sambil berjamaah itu sambil bisa belajar tentang rukun-rukunnya sholat, terutama rukun-rukun qauliyah dan juga rukun fi'liyah. Kemudian yang ke-18 idharu syiaril Islam, menampakkan syiarnya agama Islam. Orang kalau bondong-bondong rajin jamaah 5 waktu di masjid, syiar Islam itu nampak. Coba seandainya di kampung kita di Legenda ini tidak dilaksanakan sholat berjamaah, masjid ditutup pada saat benar-benar COVID-19 lagi marak-maraknya kemarin, pelaksanaan jamaah di masjid ditiadakan, ini kampung kita kayaknya syiarnya kurang, kayak kampung mati, gak ada syiar, kita gak mendengar ada adzan iqomah, kalaupun toh itu cuma dikumandangkan sebagai tanda masuknya waktu sholat, kemudian tidak ada jamaah, sepi masjid ini, syiar Islam tidak ada. Tapi dengan adanya jamaah, apalagi tarawih,
apalagi jamaah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, syiar Islam benar-benar nampak di situ. Sehingga keutamaannya yang ke-18 adalah menampakkan syiar Islam, karena Islam ini memang harus disyiarkan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah. Kemudian yang ke-19 wa irghamus syaiton bil ijtima'i alal ibadah. Yang ke-19 adalah mengalahkan setan. Karena kita mampu berkumpul untuk melaksanakan ibadah, maka bagi setan itu semakin kecil peluang untuk bisa menundukkan orang-orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena seandainya di antara makmum itu ada yang tidak baik sholatnya, tidak khusyuk, katakan begitu, ada satu yang khusyuk, apakah itu imam atau jamaah yang lain, maka ini semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menghargai orang yang sholat berjamaah itu dengan harga grosir. Namanya harga grosir itu kalau satu lusin ada 12 piece, ada reject 1 atau reject 2 itu tidak jadi masalah. Tetap ngitungnya kalau harga per piecesnya itu 100.000 ya kali 12 berarti 1.200.000. Walaupun kenyataannya dalam hitungan satu lusin itu ada yang reject, karena hitungannya sudah harga grosir, diborong semuanya. Hitungan berapa ini? Satu lusin per piecesnya 100.000, berarti nanti harganya 1.200.000. Nah, kalau sholat berjamaah dihargai dengan harga grosir, maka andai kita tidak baik sholatnya, kurang baik, kurang khusyuk, maka dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan merasa kalah di sini. Kalau sendirian nanti digoda oleh setan, tergoda, kemudian yang diterima oleh Allah itu cuman yang pas khusyuk saja. Sehingga ada orang sholat itu habis sholat cuman mendapatkan pahala ada 1/10-nya, ada 1/100-nya. Di saat khusyuk itu aja yang diterima oleh Allah, yang lainnya tidak. Tapi kalau jamaah insya Allah secara akumulatif diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan menjadi kalah dalam hal ini karena tidak berhasil menundukkan personal, tapi secara umum setan akan kalah. Kemudian yang ke-20 wa ta'awun 'alat tha'ah. Yang ke-20 ta'awun 'alat tha'ah. Ada unsur tolong menolong dalam ketaatan. Ketika kita jamaah seperti tadi, tolong menolongnya di mana? Yang khusyuk bisa menolong yang tidak khusyuk, karena semuanya nanti berkat ada yang khusyuk satu, semuanya bisa diterima oleh Allah. Ini ta'awun, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ke-21 wa nasyatul mutakasil wassalamatu min sifatin nifaq wa min isa'atil dhon bihi annahu tarroka as-sholah. Yang ke-21 adanya sifat nasat, rajin, orang yang males jadi rajin ketika melaksanakan jamaah. Kalau sendirian di rumah bisa jadi sholatnya itu asal-asalan, waktunya pun ditunda-tunda, nanti. Tapi kalau jamaah kita upayakan bisa jamaah, maka akan ada nasat, terengginas, rajin, sregep, kita bergegas untuk segera datang ke masjid melaksanakan jamaah. Kemudian selamat dari sifat munafik. Apalagi yang kita laksanakan adalah sholat jamaah isya dan jamaah subuh, karena itu jamaah yang paling berat dirasakan oleh orang munafik. Kalau kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, terbebas dari sifat munafik, dan juga dari suudon orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita berangkat ke masjid jamaah, orang-orang itu tidak akan suudon sama kita. Oh, dia ke masjid berarti dia jamaah, dia udah sholat. Sebab kalau kita nggak ke masjid, di rumah aja, bisa jadi tetangga kita ini suudon sama kita. Kok nggak sholat ya, nggak keluar, nggak kelihatan dia sholat ya, jangan-jangan nggak sholat, tidak ada suudon. Tapi kalau ke masjid kelihatan orang, oh berarti dia udah sholat ini, karena ke masjid, saya tengok tadi dia ke masjid ini, ya berarti menghilangkan dari suudon orang-orang yang ada di sekitarnya bahwasanya dia meninggalkan sholat. Kemudian yang ke-22 wa niyatu raddi salami alal imami, niat menjawab salamnya imam.
Jadi aturannya begini, ketika imam membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, imam ini niat dalam hati. Satu, niat khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah, ini niat khuruj minas sholat. Bahkan menurut sebagian ulama, niat keluar dari sholat itu wajib hukumnya, tapi sebagian tidak. Harus niat, saya niat keluar dari sholat karena Allah. Kemudian imam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, niat dalam hatinya, saya niat mengucapkan salam untuk para malaikat dan jamaah yang ada di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah, niat salam kepada malaikat dan juga jamaah yang ada di sebelah kiri belakang. Nah, ketika makmum mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, maka niatkan dalam hati yang pertama, niat keluar dari sholat. Yang kedua, niat menjawab salamnya imam. Niat menjawab salamnya imam. Sehingga, tapi kok ucapannya Assalamualaikum bukan Waalaikumsalam Pak, ya tetap Assalamualaikum, tapi niatnya dalam hati itu niat menjawab salamnya imam. Sehingga orang yang melakukan sholat berjamaah bisa dalam hatinya niat menjawab salamnya imam, satu kemuliaan tersendiri ketika imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, makmum ini ketika salam Assalamualaikum warahmatullah, niatnya satu, niat menjawab salamnya imam dan menjawab salamnya jamaah yang ada di sebelah kanannya. Ketika kiri, niat menjawab salamnya imam dan salamnya orang yang ada di sebelah kirinya. Jadi saling menjawab, saling mendoakan keselamatan. Ini indahnya di dalam Islam. Imam mendoakan keselamatan kepada makmum, makmum juga mendoakan keselamatan kepada imam. Jadi agar kita ini saling selamat. Ada keutamaan menjawab salamnya imam ketika imam mengucapkan salam ketika sholat. Kemudian yang ke-23, wal intifa'u bijtimaihim ala du'a wal dzikri. Ada mengambil manfaat dengan kumpulnya jamaah dengan berdoa, sehingga ketika nanti habis sholat berjamaah kemudian dzikir bersama, masih bertahan 40 orang jamaah, kemudian doa dikumandangkan oleh imam, makmum membaca amin, ada 40 orang yang berdoa. Maka ketika ada 40 orang berdoa, salah satu dari 40 orang itu menjadi doanya wali yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu diijabah oleh Allah, maka semua yang hadir itu dari 40 orang lebih itu akan diijabah doanya oleh Allah, karena doa yang dipanjatkan sama, yang mimpin imam, makmum cukup amin amin, bagiannya sama. Jadi kalau ada imam mimpin doa, makmum gak usah ikut-ikutan baca, menirukan bacaan imam, gak perlu, cukup amin amin amin. Biar imam yang panjang kali lebar Allahumma Allahumma Allahumma, cukup jamaah amin, bagiannya sama persis. Filosofinya gini loh, macam kita ini rombongan berangkat ke Mekah, tur, kita ini sedang wisata religi ke Mekah. Nah kemudian sampai di Mekah, kita masuk rumah makan, ada satu orang pemimpinnya, pemimpin rombongan ngomong sama penjual makanan itu, ana uridu an akular ruz ma'al udam asamak wa asrabul qahwah wasaya, dan seterusnya. Intinya saya pengen makan nasi, lauknya ikan, ada telur, ada ini dan sekelumnya, minumnya kopi, teh dan segala macam. Ini yang pertama aja ngomong sama tukang warungnya. Kemudian tukang warung ini keliling nanya sama bapak, bapak maunya apa? Sama. Bapak maunya apa? Sama. Nanti pelayan itu nganter piring itu sama persis dengan yang imam ngomong panjang kali lebar, aku mau ini. Bapak itu gak usah ngomong, cukup sama gitu aja, bagiannya udah sama, gak mungkin dikurangi. Itu filosofi doa. Maka cukup amin amin, husnudzon aja lah. Pasti yang diminta imam itu yang baik-baik, gak mungkin mendoakan yang buruk, kan gak mungkin. Jadi pokoknya itu hampir habis. Jadi itu kemuliaan dapat doa. Kemudian yang ke 24, wa'audu barokatil kamil ala nakis, ada barokahnya yang sempurna kepada yang kurang. Yang ke-25, wa qiyamun idhamil ulfah bainal jiran wa husuli ta'ahudihim fi auqati sholawat. Yang ke-25, ada ulfah, kasih sayang antara tetangga ketemu di masjid. Kemudian
yang ke-25 sudah. Nah, itu sampai 25. Nah, kalau sholatnya sir itu dapat 25. Tapi kalau sholatnya itu sholat yang jahr, ada 2 tambahan lagi. Yang pertama, al-insatu 'inda qiraatil imam, mendengarkan bacaannya imam ketika baca ayat. Kemudian yang kedua, wa ta'min wa inda ta'minihi, ketika imam baca waladhdallin amin, aminnya kalau bareng dengan aminnya malaikat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kemuliaan ketika sholatnya jahr. Kalau sir dapat 25, kalau jahr dapat 27. Ini filosofinya kenapa sholat berjamaah lebih baik 27 derajat secara kalau diurai oleh Imam Abu Bakar seperti ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan jamaah dan istiqomah melaksanakan jamaah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.